Halo semua, nama gue Daya. Gue adalah seorang pengangguran yang mencoba bertahan hidup. So, selamat datang di channel Noah. Kali ini gue bakal ngebawain segmen SP, yaitu Spooky Afternoon, dimana gue bakal ngebawain cerita mistis, mitos, dan lain-lain yang bakal bikin kalian merinding, atau seenggaknya nemenin gabutnya kalian aja. Kali ini gue bakal ngebawain kisah mistis dari Indonesia, negara teater cinta. Mumpung baru lewat 17 Agustus dan sekarang masih tanggal 23, lewat berapa hari itu? Lewat 6 hari barusan. Oke, langsung aja yang pertama, hantu jeruk purut. Hantu jeruk purut ini dikenal sebagai hantu jeruk purut karena dia sering menampakkan dirinya di Taman Pemakaman Umum Jeruk Purut. Konon dia bergentayangan di sana karena dia belum menemukan lokasi makannya. Dari desas-desus yang beredar di antara masyarakat, konon dulu dia ini seorang pastor yang dibunuh di zaman penjajah Belanda. Hingga kini, arwah hantu jeruk purut masih bergentayangan dan mengelilingi tempat pemakaman itu, selangkah demi selangkah, sambil menenteng kepalanya yang terputus. Lagian aneh juga sih, udah tahu lah ketemu dari zaman penjajahan Belanda, kenapa nggak pindah? Siapa tahu makamnya ada di Bandung gitu, atau di mana, Jogja, gak ada yang tahu kan. So, hati-hati buat kalian yang nonton video ini sendiri, terutama ya, bisa aja dia ada di belakang kalian sambil menenteng kepalanya yang terputus. Tapi jangan menoleh terlalu cepat, karena mungkin kalian bisa melihat. Yang kedua, si manis jembatan Ancol. Ini urban legend paling umum yang pernah dibicarain, bukannya pernah sih, yang sering dibicarain lah. Kisah si manis jembatan Ancol adalah urban legend yang sangat terkenal. Kisah ini udah ada dari sejak zaman 1800-an. Kisah si manis jembatan Ancol punya banyak versi, tapi salah satunya menyebutkan bahwa si manis ini bernama Mariam yang kabur dari pernikahan paksa dan dia tewas di jembatan Ancol. Lantaran merasa ada yang janggal dengan kematiannya, dia bergentayangan di jembatan tersebut. Dan apabila ada pengendara atau orang-orang yang mau lewat, itu biasanya untuk buang sial, dia mengklakson kendaraannya 3 kali. Yang ketiga, pocong keliling. Ini banyak sih, di setiap tempat mungkin ada, tapi ini yang ada di tempat gue ya, gue ceritain. Pocong keliling ini berawal dari katanya dari mulut ke mulut lah. Ada seseorang yang membongkar makam dan mencuri tali pocong yang punya makam tersebut. Pocong yang tidak terima lantaran tali pocongnya diambil, bangkit dan bergentayangan. Dan tali pocongnya dari kabarnya sih itu digunakan buat pesugihan. Pocong ini berkeliling komplek sambil mengetuk pintu dengan kepalanya. Jadi hati-hati buat kalian yang jam 12 ke atas lah, ada yang ngetuk pintu, jangan buru-buru dibuka. Lihat dulu dari jendela, siapa tahu itu dia pocong keliling lagi ngetuk pintu kalian dengan kepalanya. Yang keempat, sebenarnya nggak ada yang keempat, karena videonya kurang dari 10 menit, gua harus cari materi lagi, jadi record lagi nih ya. Tuyul, oke. Dalam mitologi Pulau Jawa dan sekitarnya, tuyul adalah makhluk halus berwujud orang kerdil atau anak kecil dengan kepala gundul yang dipercaya dapat mencuri uang untuk tuannya. Mitos mengenai setan gundul pencuri uang sudah ada sejak tahun 1890-an. Namun istilah tuyul baru muncul sekitar tahun 1929 setelah krisis ekonomi
depresi besar. Tuyul merupakan fakta yang banyak dipelajari oleh sejarawan karena dipercaya oleh masyarakat modern sampai sekarang. Sejarawan berpendapat bahwa awalnya tuyul muncul akibat kesenjangan sosial antara kalangan masyarakat dan agresi dengan tuan tanah dan pedagang. Dan bantuan makhluk halus dianggap sebagai cara paling mudah untuk menjelaskan segala urusan perniagaan yang semakin rumit bagi rakyat di perdesaan yang masih tradisional. Yang kelima, babi ngepet. Oke. Kayaknya udah sering lah dengar istilah ini babi ngepet, kan? Babi ngepet adalah penjelmaan seseorang yang menggunakan ilmu hitam. Mitos menceritakan bahwa tindakan pesugihan ini dilakukan hanya pada malam hari tertentu dan oleh dua orang gitu ya. Biasanya suami istri sih. Ya nih, biasanya sepasang suami istri dengan suami sebagai tuan yang akan menjadi babi dan istri sebagai pembantunya. Tindakan ini didahului dengan puasa beberapa hari sebelumnya. Tindakan ini juga disertai sesaji yang terdiri atas kembang setaman, minyak wangi, kopi pahit, jajan pasar, kemenyan atau setanggi, dan darah ayam cemani. Kopi pahit dan jajan pasar, nggak rokok sekalian gitu kan. Habis makan jajan, ngopi, ngudut gitu. Ngapa nggak sekalian aja coba kan. Serta dilengkapi dengan baskom berisi air yang di tengahnya ditaruh sebatang lilin atau lampu minyak kecil. Senter deh sekalian, pakai senter, nggak mati-mati tuh, pakai senter. Tindakan dimulai dengan si tuan akan membungkus dirinya dengan kain hitam sehingga secara ajaib berubah bentuk menjadi seekor babi. Memang udah hidup susah gitu kan, dihina jadi babi pula kan, babi hutan lagi. Kalau nganggur tuh ya kayak gua dong, pengangguran, bikin video, nganggur bikin video, berusaha, jangan babi ngepet. Mitos menceritakan bahwa siluman babi ini berasal dari Gunung Kawi, Malang, Jawa Timur. Pelaku yang ingin menguasai ilmu hitam pesugihan ini bersama istrinya akan datang ke gunung menemui Kuncen. Setelah mereka menyerahkan sesajen dan uang mahar dan menyatakan siap menanggung segala akibatnya, maka Kuncen akan mempertemukan mereka dengan siluman babi. Si pelaku akan membuat perjanjian menyerahkan tumbal nyawa dari kerabat dekat yang disayangi. Ingin kaya, tumbalin orang, nyusahin orang. Yang keenam, Banaspati. Banaspati merupakan legenda atau cerita di masyarakat mengenai sosok makhluk halus yang menjadi bagian dari budaya Indonesia. Sosok Banaspati seringkali ditemukan dalam arsitektur candi di Pulau Jawa. Memang kalau ngomongin tentang Pulau Jawa ini banyak kisah mistisnya segala macam sih. Mengutip dari jurnal Universitas Udayana, sosok Banaspati digambarkan sebagai relief dengan kedok kepala raksasa. Pada candi di daerah Jawa Timur, sosok Banaspati atau yang disebut sebagai Kala di Jawa Tengah pada umumnya dapat ditemukan terpahat pada bagian atas lubang pintu masuk di ruang sucinya masing-masing. Mengutip dari laman Kemendikbud, Banaspati dikenal sebagai penjaga hutan. Banaspati atau Kala dipasang di atas ambang pintu candi dengan harapan sebagai penangkal pengaruh jahat yang hendak masuk ke dalam candi. Sementara itu, dikutip dari repositori Universitas Katolik Sugijapranata ya, atau Unika Semarang, dalam kepercayaan masyarakat, Banaspati dikenal sebagai hantu yang mempunyai elemen api. Banaspati dikenal sebagai makhluk mistis yang memiliki kekuatan besar dan biasa ditemukan di dalam hutan ataupun digunakan oleh dukun sebagai sarana ilmu hitam. Buat nyantet paling ya. Di negara kita kan masih banyak yang percaya kayak gitu sih. Jadi ya wajar aja masih sampai sekarang. Banaspati dikenal mempunyai dua wujud yang berbeda, yakni memiliki bentuk bola api yang hidup di antara perpohonan besar di tengah hutan dan bentuk manusia api. Wujud bola api ini dipercaya dapat bergerak dengan cara melayang atau terbang di antara satu pohon ke pohon yang lainnya. Dan yang terakhir, yaitu kuntilanak merah. Basically ini kuntilanak sama sih.
tapi dia punya baju warna merah aja dan katanya lebih kuat. Ceritanya dulu ada sepasang kekasih yang saling mencintai, tapi yang lakinya ini ngomong, kalau kamu mau ngebuktiin cinta kamu, bersetubuhlah denganku. Tapi si gadis menolak karena ajakan tersebut tidaklah pantas. Sang lelaki pun murka dan marah lantaran si gadis tidak mau adanya cekcok. Maka dia menuruti kemauan si lelaki. Selang beberapa bulan, gadis tersebut hamil dan minta pertanggungjawaban kepada si lelaki. Tapi bukannya bertanggung jawab, si lelaki malah balik marah dan membawa sang gadis suatu tempat. Lalu si gadis pun disiksa dan dihabisi dengan kejamnya oleh si lelaki. Dan kabarnya baju yang berwarna merah itu adalah simbahan darah dari pembunuhan si lelaki pada si gadis, atau yang mungkin dibacok gitu atau di sayap-sayap nggak tahu, tapi dia kerap memunculkan diri di terowongan Casablanca, tapi nggak menutup kemungkinan juga di sekitar kalian ada. So segini dulu buat kali ini, jangan lupa tulis komentar kalau ada info yang lebih menarik dan data yang lebih valid. Jangan lupa di like dan share ke teman-teman kalian. Pencet subscribe-nya juga. Gua Daya, pamit dulu.